Salam saudaraku, apa kabar saudara pada hari ini? Saya mengajak saudara merenungkan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, cara kita untuk berhasil, sering sekali kita perlu belajar kepada orang yang sudah berhasil. Tetapi ternyata tidak hanya itu. Untuk berhasil, kadang-kadang kita perlu pula untuk memetik pelajaran dari orang yang gagal. Saya mencermati di dalam Alkitab mengenai penjala ikan, 2 kali Petrus dan teman-temannya gagal menangkap ikan. Di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang kelima, diceritakan bagaimana mereka gagal menangkap ikan. Sampai akhirnya Yesus datang menghampiri mereka. Di dalam ayat yang kelima dikatakan oleh Simon, "Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Sepanjang malam bekerja keras. Ini menunjukkan bukan lamanya waktu bekerja, bukan pula bekerja keras atau tidak yang membuat saudara berhasil. Tapi apa yang membuat berhasil? Apa yang membuat banyak dapat ikan, banyak dapat buah? Sebelum saya jawab, kita lihat lagi apa yang membuat mereka gagal di dalam Yohanes pasal 21. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Sekali lagi, bukan soal berapa lama, bukan soal bekerja keras atau tidak, bukan soal pengalaman, bukan pula soal berapa banyak yang bekerja. Dari 2 kisah ini, semuanya ini sudah digugurkan bahwa ini bukan faktor yang membuat kita berhasil. Bukan berapa lama bekerja, bukan berapa bekerja keras kita, bukan seberapa banyak pengalaman kita, bukan seberapa banyak yang bekerja menolong kita. Bukan itu. Lalu apa? Rahasianya yang pertama adalah, adakah Yesus di sana? Di dalam konteks yang pertama, Yesus belum ada di perahu itu sebelumnya. Dalam konteks yang kedua, Yesus ditinggalkan oleh mereka karena Yesus sudah berkata, "Kamu jangan lagi menjadi penjala ikan." Tetapi mereka kembali menangkap ikan sejak Yesus bangkit dari antara orang mati. Maka benar yang dikatakan oleh Yohanes pasal yang ke-15 tadi, ayat yang kelima. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi faktor pertama, kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Orang yang percaya kepadanya pasti diberkati Tuhan. Yang kedua adalah kedua cerita ini, baik dalam Lukas 5 maupun dalam Yohanes 21. Turning pointnya, titik baliknya, keadaan yang mengubahnya adalah ketaatan kepada perintah Tuhan Yesus. Ketika Yesus berkata, "Tebarkan jalamu sebelah kanan." Ketika Yesus berkata, "Tebarkanlah jalan, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam lagi. Tebarkanlah jalamu." Lalu mereka mengikutinya. Maka itu yang membuat mereka berhasil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran penting buat kita. Bagaimana cara berhasil dalam bekerja. Yang pertama, Yesus hadir di tengah-tengah pekerjaan, usaha, pendidikan, dan pelayanan kita. Bagaimana cara menghadirkan Yesus di sana? Semuanya kita lakukan berdasarkan perintahnya, kebenaran-kebenaran firman-Nya. Yang kedua, Yesus menghargai ketaatan.
Mungkin kita tidak mengerti, bertentangan dengan pengalaman kita, bertentangan dengan perkiraan kita, prediksi kita. Tapi kalau Tuhan yang perintahkan, taati saja, maka engkau akan berhasil. Dan tentu saja yang ketiga, jangan cepat menyerah. Bayangkan kalau misalnya Petrus tidak mau Yesus pakai perahunya. Dia berkata, aku sudah capek, aku gak mau. Atau bayangkan bagaimana Petrus dan teman-temannya berkata, sudah kami coba semuanya, kamu gak usah ajari kami. Tidak, tapi dia tidak menyerah. Dia berpikir, baiklah, aku coba lagi, dan aku coba lagi. Dan itu yang membuat berhasil. Ingat saudaraku, pengalaman tidak selalu menjamin. Banyak orang menolong, tidak selalu menjamin. Lamanya bekerja, tidak selalu menjamin. Bekerja dengan sangat keras juga tidak menjamin. Tetapi hadirnya Kristus, taat kepadanya, tidak mudah menyerah, itu sudah membuktikan murid-murid berhasil. Mari kita pakaikan ini di dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, usaha kita. Doa saya, Tuhan menjadikan kita semuanya berhasil. Tuhan Yesus memberkati.